dan kita turunkan di sini ya, seperti ini. Nah, perhatikan bagian atas ini melewati selimut, tidak boleh kita masukkan lagi ke dalam, seperti ini. Jadi sangat enak kita modelkan tulangan dengan menggunakan Autodesk Revit ini, sebab semuanya bisa dikontrol ya, baik selimut, baik lengkung, baik kait, hooknya. Nah, ini seperti ini. Ini juga sama, ini saya adjustment sedikit ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Selebihnya bisa teman-teman rapikan ya di tutorial nanti yang selanjutnya. Nah, ini sudah selesai, teman-teman perhatikan detail 1, detail 2. Nah, ini sudah lebih rapi. Di video selanjutnya akan saya tampilkan bagaimana cara kita membuat label seperti ini dan bagaimana kita menghitung kebutuhan besinya. Sekian dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau menghubungi saya melalui nomor WA dan alamat email yang sudah saya bagikan. Dan jika mengalami kesulitan, boleh menghubungi saya. Saya menyediakan tutorial berbayar untuk pemodelan gedung dan juga ada beberapa e-book yang sudah saya tulis. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalomata di channel BIM Engineering Polindo. Di kesempatan kali ini, saya kembali membagikan tutorial Autodesk Revit khususnya untuk membuat detail fondasi telapak untuk bangunan yang memiliki konstruksi dilatasi ya, atau ada pemisah ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan bagikan bagaimana cara kita menggambar tulangan dan juga membuat pemisah seperti yang ada di dalam tutorial ini. Nah, di sini saya tampilkan untuk denah ya. Di sini saya punya bangunan dengan model dilatasi seperti ini. Jadi dari as ke as itu ada 52 cm, kemudian jarak antar kolomnya ini tidak menyatu ya, jadi dibatasi oleh dilatasi. Nah, adapun kondisi daripada family ini ya, kalau saya tampilkan, jadi family-nya itu nanti modelnya seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari tekstur, jadi pondasinya akan seperti ini. Jadi dia tidak menyatu ya, jadi seperti ini. Nah, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang sebenarnya belum bisa saya jawab langsung. Nah, tetapi di sini atau melalui video ini saya akan coba jelaskan ya. Nah, pertama untuk membuat pembesian maupun mengatur selimut, kita harus perlu tahu dulu. Jadi biasakan itu membuat objek terpisah ya, seperti ini. Jadi ini contoh pondasi footplate-nya di sini. Nah, di sini menggunakan material 30 MPa. Sedangkan di bagian bawah di sini lantai kerjanya menyatu dan juga untuk urugan pasirnya menyatu. Kenapa harus dibuat seperti ini? Agar nanti kita mudah mendefinisikan mana selimut yang digunakan untuk pondasinya dan mana selimut yang digunakan untuk kolomnya. Oke, ini saya tutup. Saya no. Kita kembali di sini ya. Nah, di sini nanti contohnya ini sudah ada beberapa yang saya buat. Contoh di detail yang satu ini, kalau yang ini tipenya adalah pondasi F1 PD1. Jadi dua ini memiliki ukuran yang sama, hanya kolomnya berbeda. Jadi saya perlu detailkan. Ini kalau kita pergi ke go to view, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini lebar pondasinya hanya 2 meter, tapi ada lin konkrit ya, atau lantai kerja yang dibuat lebih lebar. Hanya kalau kita melihat dari gambar hasil 3 dimensinya, modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada lin konkrit, kemudian ada sand fill, kemudian ada betonnya sendiri dan tulangan. Nah, kemudian ada kolom 40x40 dan ground beam. Nah, di sini saya sudah tampilkan bagaimana dimensinya, kemudian potongannya atau sectionnya di sini, dan terakhir di sini beserta juga dengan daftar pembesian, daftar bending detail, jumlah, total panjang dan berat besinya per satu buah fondasi. Jadi nanti dalam perhitungan kuantiti kita tinggal mengalihkan ada berapa tipe yang tipe F1 PD1 ya, atau F1 PD2. Oke, contoh misalkan
seperti ini. Saya tinggal masuk lagi ke elevasi, diklik yang ini F1PD1, kita select all instant. Nah, ini biasanya langsung muncul ya di sini ada 74 titik. Jadi tinggal dikalikan 74 titik. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk bagian kolom dan struktur yang mengalami posisi dilatasi ya. Nah, pertama, teman-teman masuk ke menu view, kemudian gunakan perintah call out rectangle di sini. Nah, bisa dua ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan rectangle maupun sketch. Nah, bedanya apa? Kalau modelnya agak tidak beraturan, teman-teman boleh menggunakan sketch. Kalau modelnya sederhana, bisa langsung menggunakan rectangle. Oke, di sini saya gunakan rectangle, saya seperti ini. Nah, setelah itu silakan diatur untuk posisinya ini ya. Untuk penamaan atau penentuan labelingnya ini, silakan diatur posisinya seperti apa. Karena ini akan menentukan nanti gambar yang akan kita hasilkan ya, seperti itu. Nah, biasanya ketika belum dimasukkan di dalam sheet, dia tidak akan memiliki nilai ya di sini atau tidak keterangan. Kalau sudah dimasukkan dalam sheet, nanti akan muncul seperti ini. 1 STR50. STR50 ini adalah nomor daripada sheet ya di sini. Kalau kita buka sheetnya di sini, nah ini sudah ada cukup banyak gambar yang saya buat. Ini STR50 berarti ini F1PD2. Sedangkan kalau yang di bawah ini STR51 berarti F1PD1. Nah, ini contoh F1PD1 saya lihat kan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya di sini. Langsung setelah kita buat view ya, di sini view, kemudian call out, kita klik kiri, klik kanan, kemudian kita pilih go to view. Nah, teman-teman perhatikan di sini model standarnya seperti ini. Oke, di sini silakan diklik kiri dulu. Nah, jangan ditampilkan yang tidak dibutuhkan ya. Contoh di sini ketika saya buat call out, di sini akan terlihat juga section pada bagian sebelumnya yang saya buat. Di sini contoh misalkan ini 1 STR021. Nah, STR021 itu berarti potongan A9 di sini. Nah, ini bisa kita hidden ya, karena yang kita butuhkan hanya detail untuk pondasinya ya di sini. Nah, kalau kita coba lihat di sini untuk STR21 atau A9, nah dia nanti langsung ngelink ya, jadi akan terlihat seperti ini. Nah, jadi cara menglinkkan antara sheet dengan gambar akan menjadi otomatis. Oke, ini saya hide dulu. Nanti jika teman-teman berkeinginan mempelajari lebih lanjut, boleh nanti silakan request di kolom komentar. Akan saya buatkan tutorial khusus ya untuk kondisi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini sudah ada as horizontal dan vertikal. Nah, ini kita biarkan saja. Kemudian untuk fondasinya kita perhatikan. Di sini akan kita buat adalah seperti ini. Nah, di sini saya sudah memiliki template ya. Nama template-nya adalah template detail structural rebar. Nah, ini saya custom sendiri. Jadi nanti ketika kita buat akan seperti ini ya. Contoh misalkan ini masih dalam kondisi tidak teratur ya. Ketika saya mengaplikasikan template saya di sini, template, kemudian detail structural rebar, apply dan oke, maka ini nanti secara langsung otomatis akan berubah ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, ini template detail structural rebar. Nah, skalanya ini kita perhatikan di sini bisa kita atur otomatis dari sini ya. Ini kalau saya mau jadikan dia mengikuti yang ini berarti skalanya adalah 50 ya. Tapi yang perlu diperhatikan ini bisa di custom. Oke. Selanjutnya masuk ke detail 0, ini saya ganti 1:50. Nah, size-nya akan mengecil seperti ini. Oke, tetapi di sini juga mulai terlihat ya untuk batasan daripada regionnya ya di sini. Nah, untuk menghilangkan batasan ini teman-teman bisa matikan melalui menu ini ya, hide crop region. Nah, dia sudah langsung hilang ya, jadi sudah tidak terlihat lagi. Nah, ini bisa di-adjust menurut ukuran dan kebutuhan frame-nya teman-teman. Oke, ini juga sama seperti ini. Nah, kemudian bagian ini juga sama ya, biar dia tidak terlalu panjang ya, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, perhatikan di sini ada satu potongannya yang saya buat. Kita berikan label dulu. Di label ini perhatikan dimensinya, di sini sudah buat custom sendiri ya. Kita coba beri dimensi dari sini. Jadi saya ambil yang stylenya Vardi 150.
Saya dimensinya seperti ini. Diklik dulu, kemudian diklik lagi di sini, klik lagi dilatasinya ke ujung dan sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jika dalam pekerjaan teman-teman ternyata dilatasinya ini berubah, teman-teman tidak perlu khawatir, tinggal diklik saja, kemudian di bagian type properties-nya di sini sudah ada family dan di dalam family-nya sudah ada parameter yang saya atur dari family-nya. Contoh di sini untuk dilatasinya kan 1 cm, ini kita bisa jadikan 2. Tinggal apply, nanti dia akan otomatis berubah ya di sini. Dilatasinya menjadi 2 cm. Jadi semuanya langsung otomatis ya, tidak berubah. Yang berubah nanti di bagian ini ya, ini pasti dia akan bergeser meskipun panjangnya tetap ya, tetapi bagian size dalamnya itu akan mengecil. Contoh misalkan dengan dilatasi 2 cm berarti yang bagian kiri kanan tinggal 149. Saya coba tambah lagi untuk dilatasinya di sini misalkan 3 cm, apply seperti ini. Oke, nah nanti dia akan seperti ini. Jadi dia ini akan diatur ya, ini akan tetap, tapi bagian yang lain itu akan berubah ukurannya. Oke, seperti itu. Kita coba lihat di sini, perhatikan bagian kolomnya ini bergeser ya. Kalau kita lihat dari ini potongan E ya, saya coba ke potongan E di sini, E dan F ya di sini. Nah, akan terlihat nanti posisinya. Jadi sectionnya akan memotong di grid E dan akan terlihat bagian dilatasi. Ya, kita perhatikan di sini. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi dia dilatasinya sudah lebih jauh. Nah, ini skalanya masih menggunakan 1/300 tapi dimensinya masih besar ya di sini. Nah, kita bisa atur di sini masuk ke bagian all, kemudian ke section ya di sini. Section kita pilih potongan as E. Nah, di sini nah, dimensi ini akan saya ganti semua dengan yang lebih kecil, katakanlah 150. Nah, ini sudah terlihat ya, jaraknya tetap sama, tetapi di bagian ini dilatasinya sudah berubah ya, seperti itu. Jadi bisa teman-teman atur sendiri kebutuhannya mau seperti apa. Oke, ini saya close lagi, ini saya close, kemudian kita masuk lagi di sini. Oke, yang dimaksud yang ini ya, dilatasi antar kolom tadi. Nah, ini seperti ini. Sedangkan dilatasi antar foot plate itu 3 cm. Jadi bisa disesuaikan ya seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan coba untuk melihat dari denah kembali ya di sini 3,3. Nah, posisinya seperti ini. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, yang akan kita kerjakan selanjutnya adalah kita akan membuat section ya. Ini saya tutup dulu. Kemudian ini juga saya tutup. Oke, di sini biarkan dia detail 0 seperti ini. Kita beri dimensi di sini. Oke, dari sini ke sini. Kemudian ke sini ya. Kemudian kita tarik dimensi yang full 2 meter dan bagian lin konkretnya kita masukkan di sisi satunya ya. Seperti ini. Ini 320. Ini sudah sama dengan gambar yang diberikan kepada saya ya. Sini. Ketebalannya adalah 60. Oke. Kita lihat dari sectionnya. Kita buat section caranya. Klik menu section di sini. Kemudian kita buat potongan seperti ini. Nah, ketika kita buat potongan seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah jaraknya sudah sini. Nah, kalau kita potong di sini ya, kita tarik untuk distance-nya atau crop view-nya seperti ini, maka ketika kita go to view, dia tidak akan terlihat kolom di sini karena kita motongnya tidak melewati kolom. Untuk mendapatkan view kolom, kita harus tarik ininya ya, drag ini ke atas, maka di detail 1 kita akan bisa melihat kolom di sini ya, seperti itu. Ini kita ke set, tampilannya seperti ini. Jadi sudah terlihat ya di sini ada dilatasi juga ya. Selanjutnya di sini kita perhatikan di sini sudah ada tulangan, ada dimensi. Oke, ternyata di sini dimensi kolom juga perlu diletakkan. Di sini saya belum taruh ya. Nah, di sini saya tambahkan untuk dimensi kolom ya. Sini ke sini. Ini 40. Oke. Ini bisa ditarik di sini. Kemudian diatur seperti ini atau kita hanya langsung mengisi atau menempatkan lebar full ya. Ini contoh lebar secara full seperti ini 40. Kemudian ini bisa kita adjust ya, diklik seperti ini, tarik ke atas. Ini juga bisa kita adjust seperti ini.
Kita menyesuaikan dengan kebutuhan ruang gambar kita ya, seperti itu. Selanjutnya di bagian ini juga saya tambahkan lagi atau dimension seperti ini. Oke, ini seperti ini. Oke. Nah, setelah kita selesai membuat dimensi atau memasang dimensi, kita boleh melanjutkan dengan section ya di sini. Kita klik sectionnya, klik kanan, pergi go to view. Nah, di sini akan kita atur juga ya. Pertama untuk template-nya saya gunakan structural rebar, apply dan oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah berubah ya tampilannya. Ini bisa kita naikkan ke atas ya sampai di batas ground beam, bagian bawah juga kita bisa adjust seperti ini. Nah, sama di langkah sebelumnya untuk sectionnya ini kalau saya perhatikan di section STR021. Nah, di STR021 itu kalau saya lihat di dalam daftar gambar adalah potongan A9. Nah, ini tidak perlu kita tampilkan ya. Ini kita hide saja seperti ini. Nah, setelah kita hide sekarang tersisa seperti ini. Nah, ini akan kita atur ya untuk posisinya. Jadi pertama di sini saya akan coba buat seperti ini. Oke, dari sini pertama kita akan hapus dulu atau tidak akan menampilkan regionnya seperti ini. Kemudian kita akan memberikan dimensi. Nah, biasanya di dalam detail itu ada model-model seperti ini. Oke, nah, kita coba pertama berikan detail dulu seperti pada fondasi PD1. Kalau kita lihat di sini untuk sectionnya, nah seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita copy ya. Jadi kalau kita mau mengcopy, kita copy dengan reference plan-nya. Seperti ini. Ini diklik lagi, kemudian ini juga diklik. Kalau sudah, ini kita pilih copy di sini. Kemudian pergi ke detail kita, kemudian kita paste from clipboard ya. Nah, di sini. Kalau kita klik seperti ini, nah dia akan tampil seperti ini. Oke, kita coba lagi ya. Kita Ctrl V lagi. Nah, dia akan tampil seperti ini. Jangan lupa di finish. Nah, ini seperti ini. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja untuk bagian arsirannya ya. Jadi arsirannya ini tetap masih bisa kita bawa. Oke, ini seperti ini. Oke, kemudian kita move ya. Di sini kita atur posisinya di sini ya. Oke. Oke, kita constrain, disjoin, kemudian tempatkan seperti ini. Nah, jika sudah pada posisi seperti ini tinggal kita adjust ya, baik untuk tingginya, kemudian lebarnya, ini kita ikuti sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti ini, dan seperti ini. Nah, setelah kita atur, tampilannya akan sedikit berbeda ya di sini, karena untuk kolomnya tidak terlihat. Nah, untuk membuat kolom ini terlihat, teman-teman bisa klik seperti ini, klik lagi ya. Ini saya Ctrl Z dulu, klik, kemudian tahan Ctrl ya, diklik lagi. Nah, setelah terselect semua, bisa diklik kanan, override graphic in view, by element, kemudian transparansinya dinaikkan 100%. Akan terlihat seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang bingung bagaimana cara membuat notasi seperti ini, teman-teman bisa akses melalui menu annotate, kemudian pilih region ya, seperti ini. Region nanti kita bisa buat seperti ini. Misalkan ini seperti ini dan di finish nanti akan muncul seperti ini. Kalau tidak terlihat berarti ini kurang lebar ya, kita tarik. Nah, ini seperti ini. Jadi ini bisa diganti ya untuk arsiran-arsirannya. Oke, ini saya balikkan lagi ke sini. Selanjutnya saya hide lagi untuk regionnya. Nah, ini berikutnya saya akan menambahkan untuk dimension ya. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan ada perbedaannya. Jadi nanti ada kolom yang dia dengan plat di sini dan ada juga yang tanpa plat. Jadi nanti diperhatikan saja ya untuk posisinya. Ini kalau modelnya di PD1, ini kalau kita lihat detailnya, ini dia saya mengambil rata sampai di sini ya. Nah, ini bisa ditampilkan seperti itu. Begitupun di bagian ini. Oke. Kalau ini bisa kita klik seperti ini, kemudian kita perhatikan di sini 1485 start level offsetnya sama ya, 1500,92. Di sini juga sama. Ini akan kita samakan. Atau bisa juga dengan menggunakan tool align ya di sini. Oke, gunakan align, kita pilih yang ini, kemudian kita klik seperti ini. Nanti dia akan otomatis berpindah ya. Jadi sectionnya ini kita lihat harus benar-benar sama.
Selanjutnya, saya akan buat untuk detail pembesiannya ya di sini. Karena detail pembesiannya di sini berbeda ya, jadi dia masing-masing seperti ini. Oke, pertama saya akan coba dari menu structure. Kemudian teman-teman perhatikan ketika kita klik pondasinya yang ini ya, yang ini bagian bawah, maka akan tampil satu family yang bagian bawah. Nah, kemudian kalau kita klik kolomnya ya di sini, maka akan tampil untuk kolom. Biasanya selimut untuk kolom dan pondasi itu berbeda. Oleh sebab itu, cara mengaturnya seperti ini. Teman-teman masuk ke structure, kemudian pergi ke cover. Nah, diklik nanti di bagian cover setting ini ada titik 3 di sini ya, edit cover setting. Nah, di sini silakan ditambahkan mau cover 1, cover 2, cover 3 dan eh, ukuran daripada tebal selimut tersebut. Misalkan di sini karena berhubungan dengan tanah saya menggunakan 75, sedangkan nanti untuk kolom yang tidak berhubungan dengan tanah atau tereksposi luar saya menggunakan 50. Oke. Selanjutnya berarti di sini akan bedakan. Saya klik dulu untuk kolomnya, kemudian di sini untuk covernya di sini masih menggunakan 25. Ini saya ganti ke 50. Oke, seperti itu. Kemudian bottomnya juga saya ganti 50 dan cover order di sini saya ganti ke 50. Nah, kemudian untuk pondasinya di sini saya langsung ganti ke 75 ya semuanya seperti ini. Jadi ada dua variasi selimut beton, baik untuk pondasinya maupun untuk kolomnya. Nah, ini nanti akan terlihat seperti ini kalau kita coba tampilkan wireframe seperti ini atau hidden line. Ketika kita akan memplace tulangan ya di sini, contoh seperti ini, saya coba ambil tulangan yang ini, oke, modelnya seperti ini, rebar shape 5. Ini kalau saya mau tempatkan di sini, ini kita atur ya, misalkan seperti ini. Ini nanti akan terlihat garis putus-putus ya. Nah, itu adalah bagian daripada selimut. Sedangkan ini lebih tebal ya, 75 mili atau 7,5 cm. Sedangkan kalau kita dekatkan ke kolom itu berbeda. Jadi harus kita tahu betul ya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan coba majukan sedikit sectionnya. Saya mau potong dia ada di as kolom supaya nanti saya bisa place tulangan yang ada di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya akan mulai. Pertama saya pilih structure, kemudian rebar. Teman-teman perhatikan di sini ada rebar. Saya sudah punya dua tipe, D19175, F1PD1 dan PD2. Sedangkan yang ini modelnya adalah F1A ya, karena untuk detail fondasi pada bagian dilatasi. Nah, di sini saya akan buat family lagi untuk tulangannya. Oke. Okay. Masuk ke menu family di sini nanti kita coba lihat ya. Di sini saya klik seperti ini. Kemudian di sini bisa di-type dulu ya, seperti ini. Ini. Oke. Okay. Kita lihat di bagian family di sini. Kemudian diketik structural rebar ya. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita geser ke bawah, di sini sudah ada yang tadi yang kita buat ya. Di sini kita perhatikan dulu. Ternyata ukurannya sama ya, diameter 19, jarak 175. Berarti akan saya duplikat yang ini. Duplikat seperti ini, kemudian ini akan saya rename. Oke, seperti ini. Saya masuk ke rename, ini saya ganti F1A ya, seperti ini. F1A. Kemudian kita perhatikan untuk stylenya, kita klik seperti ini. Kita kembali ke all di sini dan kita geser ke kanan ya lagi agar dia tampilannya lebih luas ya seperti ini. Oke, selanjutnya akan saya buat tulangan di sini rebar. Kemudian di sini saya pilih F1A. Di sini teman-teman perhatikan ini belum bisa di place ya. Nah, kita coba ganti di sini mulai dari parallel to work plate. Nah, ini bisa kita dekatkan. Nah, ini muncul ya seperti ini. Kita klik, kemudian ini kita perhatikan kalau di dalam detail yang satunya ya, ini contoh misalkan saya tarik dulu sedikit biar dia tidak menumpuk ya di sini. Nah, kita lihat di sheet-nya di sini untuk detail FD1 ya di sini. PD1 kita perhatikan. Nah, di sini bagian bawah yang naik atas, sedangkan bagian atas itu hanya kait biasa ya, kait menutup. Kalau kita lihat di dalam detailnya,
modelnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada 450, kemudian kaitnya di sini 11 cm ya. Kita atur ya di sini. Pertama detail 1, kemudian saya klik seperti ini akan saya putar ya ini. Berarti ini harusnya di bagian bawah, bukan di bagian atas ya. Ini akan saya ganti. Cara gantinya klik di sini. Kemudian ini akan saya putar nanti. Bisa diatur. Jadi kalau teman-teman misalkan kondisinya sudah seperti ini bisa di mirror ya. Misalkan saya draw axis-nya seperti ini saya putar. Oh sorry, ya miring ya. Ini tinggal di mirror saja di sini dengan draw axis. Oke, seperti ini. Nah, bagian atasnya ini kita ganti dengan tipe lain ya. Dengan tipe penutup yang ada di rebar shape 3. Ini harusnya sudah jadi ya. Oke, kita coba di sini. Pertama, sorry, ini ke atasnya ini saya delete saya dulu. Nah, ini kita atur. Tampilkan ke file ya. Ini kita drag atas di sini sampai mentok ke selimut ya. Jangan melewati selimut di sini. Nah, selanjutnya bagian kaitnya ini saya masukkan nilainya 110. Kemudian di sini juga sama. Oke. Ini saya naikkan ke atas sampai mentok dengan batas dari selimut. Ini 110. Ini sudah jadi. Selanjutnya di bagian atas kita bisa menambah tulangan lagi, structure, rebar. Kemudian kita perhatikan di sini shape-nya saya ambil yang 3 ya, seperti ini nih. Kalau kita dekatkan dia biasanya tidak semua langsung jadi ya. Ini kita harus placementnya ini juga harus kita perhatikan ya di sini. Paralel ya, seperti ini. Oke. Kemudian di sini bisa near atau bisa far atau bisa current. Kalau teman-teman mau mengatur atau membentuk model tulangan yang lain, bisa diklik rebar. Kemudian teman-teman bisa menggunakan pilihan placement, kemudian pilih sketch. Ini saya klik seperti ini. Di sini akan saya sketch sendiri tulangannya seperti ini dan seperti ini. Kemudian bagian ini akan saya mirror ya, seperti ini. Oke, draw axis, saya mirror seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini, lalu pilih finish edit. Tulangannya ini sudah jadi, ini tinggal kita sesuaikan juga dengan batas daripada selimut ya di sini. Ini 110. Kemudian di bagian ini juga sama, kita tarik lagi menjadi 110 ya, seperti ini. Nah, ini pastikan tidak melewati bagian luar selimut ya, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa atur untuk jaraknya ya. Nah, karena di sini biasanya masih single ya. Nah, ini layoutnya single. Kita ganti maksimum spacingnya dengan nilai 175. Sini. Oke, dia akan jadi 12 potongan. Kemudian yang ini juga akan saya masukkan di sini. Maksimum spacing 175. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang untuk membuat yang melintangnya atau memanjangnya seperti ini teman-teman tidak perlu membuatnya lagi. Teman-teman masuk ke detail 0. Nah, di sini sudah terlihat ada tulangan, ganti levelnya ke fine, di select dari sini ya, select bagian atas, tahan kontrol, kita select bagian bawah, kemudian kembali ke detail 0. Nah, di sini saya akan bagikan satu tips. Nah, tipsnya seperti ini. Masuk ke modify, kemudian pergi ke menu rotate ya, seperti ini. Nah, setelah pergi ke menu rotate seperti ini, teman-teman lihat di sini dia sudah menempatkan di bagian tengah ya, untuk placementnya. Kemudian teman-teman yang lakukan sederhana ya, tinggal diklik seperti ini dan diputar 90 derajat. Nah, nanti dia akan terbentuk seperti ini. Nah, ini tinggal teman-teman atur, masukkan ke dalam selimut. Ini juga sama, seperti ini. Oke, nah, akan terlihat seperti ini ya, bagian bawahnya juga sama. Kita tarik seperti ini, kemudian bagian ini juga kita tarik seperti ini. Nah, karena ini berbeda, ukurannya 3 meter kali 2 meter 20 atau 2 meter ya di sini, kita perlu menambahkan satu section lagi ya di sini. Saya tambahkan satu section lagi seperti ini. Oke, agar kita bisa mengatur tulangan yang ini ya. Ini saya tarik seperti ini. Oke. Kita mundur sedikit. Oke, kita klik lagi. Segitiganya kita tarik ke belakang. Nah, ini saya klik kiri, klik kanan, go to view. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kita ke file. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini teman-teman bisa adjust lagi.
Ini tinggal ditarik saja ke sini. Kemudian jika dia melebihi seperti ini tinggal di-drag saja turun ke bawah. Nah, ini pastikan posisinya sudah sesuai ya, seperti ini. Oke, ini juga kita atur, dan ini kita masukkan 110. Oke, ini satu sudah selesai, kemudian bagian atasnya juga sama. Kita ulangi langkah yang sama seperti ini. Pastikan di bagian tepinya ini berhimpit ya, seperti ini. Agar tulangannya ini lebih fleksibel ya, seperti itu. Selanjutnya bagian yang ini, atau tulangan yang satunya, tinggal kita drag seperti ini. Dan bisa kita atur ya, adjustment-nya ini kita bisa turunkan. Oke, ini saya rapikan bagian kanan dulu, seperti ini. Kemudian bagian atas, oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa atur ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini bisa kita turunkan ke bawah. Nah, ini seperti ini caranya. Ini tinggal dinaikkan lagi ke atas. Nah, untuk mengatasi tulangan yang ada di bagian pojok ini pastinya ini kan pasti akan kena clash. Nah, ini kita bisa lihat ada tanda segitiga, kita turunkan ke bawah. Kemudian ini bisa kita masukkan ke dalam. Seperti ini posisinya. Jadi dengan cara seperti ini harusnya dia sudah tidak akan ada clash lagi ya. Ini saya masukkan ke dalam. Nah, modelnya seperti ini. Kita rapikan juga di bagian samping ini. Oke, bagian yang ini ya. Tulangan yang belakangnya ini kita bisa masukkan ke dalam juga. Nah, ini sudah jadi. Terakhir kita lihat posisi tulangannya ini jangan sampai ada yang salah antara detail 1 detail 2. Nah, ini. Ini harus dipastikan mana yang mau masuk di dalam dan mana yang di luar, atau mana yang di atas, mana yang di bawah. Contoh misalkan yang ini. Yang ini mau saya naikkan ke atas ya. Ini. Berarti ini tinggal diangkat ke atas. Kemudian nanti bagian ini akan kita drag ke dalam. Nah, ini seperti ini posisinya. Ini juga sama, kita rapikan seperti ini. Oke, kemudian ini juga harus kita tarik sampai di ujung ya. Oke, kita klik seperti ini. Kita rapikan ini sampai di ujung. Kemudian pastikan kaitnya 110. Ini bisa kita naikkan ke atas ya. Tarik lagi. Seperti ini. Kemudian 110 ini kita mentok atas. Oke, jadi yang ini akan membungkus bagian yang ini. Nah, sedangkan yang ini bisa kita adjustment ke dalam dan kita turunkan di sini ya. Seperti ini. Nah, perhatikan bagian atas ini melewati selimut. Tidak boleh kita masukkan lagi ke dalam. Seperti ini. Jadi sangat enak kita memodelkan tulangan dengan menggunakan Autodesk Revit ini. Sebab semuanya bisa dikontrol ya. Baik selimut, baik lengkung, baik kait, hooknya. Nah, ini seperti ini. Ini juga sama. Ini saya adjustment sedikit ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Selebihnya bisa teman-teman rapikannya di tutorial nanti yang selanjutnya. Nah, ini sudah selesai, teman-teman perhatikan detail 1, detail 2. Nah, ini sudah lebih rapi. Di video selanjutnya akan saya tampilkan bagaimana cara kita membuat label seperti ini dan bagaimana kita menghitung kebutuhan besinya. Sekian dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, share bagi yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau menghubungi saya melalui nomor WA dan alamat email yang sudah saya bagikan. Dan jika mengalami kesulitan, boleh menghubungi saya. Saya menyediakan tutorial berbayar untuk pemodelan gedung dan juga ada beberapa e-book yang sudah saya tulis. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.